Ya, halo, salam sehat teman-teman semua ya. Ini gua masih ada di Sera Stadium di Kuala Lumpur dan kita dengar saya sebelum gua memaparkan ya analisa terkait pertandingan antara Indonesia dan Brunei. Ini gimana para fans cukup sangat puas dengan penampilan pasukan Sintayong dan juga kalau tadi di awal-awal mungkin sempat nama Sintayong cukup bergema ya diteriakan oleh fans Indonesia, supporter Indonesia yang kurang lebih memadati Stadion Seras ini sekitar 5.000 lebih ya. Ya dibilang banyak juga enggak, dibilang sedikit juga enggak ya. Karena gue masih ingat beberapa tahun lalu di Piala U16 Asia itu main di Bukit Jalil penontonnya lebih banyak ya. Tapi nggak apa-apa, yang penting Indonesia berhasil menang 7-0. Walaupun sebenarnya kita juga harus melihat dari aspek yang lain, sebab Brunei Darussalam bermain dengan 10 orang sejak menit 38 atau 39. Jadi satu babak lebih mereka bermain dengan 10 orang. Jadi ya walaupun kita tentunya bersyukur dengan hasil kemenangan atas Brunei ini, tapi menurut gua kita masih banyak PR yang harus dikerjakan di pertandingan nanti, terutama lawan Thailand yang kita tahu sangat berat. Jadi pertandingan tadi itu memang menjadi ajang uji coba juga bagi Sintayong karena dia tidak menampilkan tim terkuatnya, dan ini bisa dipahami karena di atas kertas memang, bahkan di atas lapangan Brunei memang jauh levelnya dibandingkan Indonesia ya. Brunei itu peringkatnya hampir 200, Indonesia 151. Sehingga memang strategi atau taktik ini juga bukan hanya dipakai di kita ya, tapi kalau kita ingat di Piala Dunia di pertandingan ketiga, Prancis juga sama menurunkan pemain lapis kedua ketika menghadapi Tunisia. Satu, tujuannya untuk menghindari kartu kuning atau kartu merah atau larangan bermain, dan kedua tentunya untuk menghindari cedera atau kelelahan. Nah, yang gua bilang tadi, lawan Brunei ini memang susah menjadi tolak ukur ya. Kalau seandainya Brunei main dengan 11 pemain sepanjang 90 menit, mungkin kita akan bisa melihat di situ. Tapi ini hampir 1 jam mereka bermain dengan 10 orang ya, dengan level yang kita tahu Brunei jauh lah. Tapi yang mau gue juga angkat di sini adalah bukan, jadi soal ketajaman ini memang menjadi pertanyaan ya, karena lawan Kamboja itu kita cukup banyak peluang yang disia-siakan. Sehingga banyak publik yang mulai mempertanyakan, mulai berharap, mulai menunggu penampilan dari Egy Fikri Maulana dan kawan-kawan ya. Jadi partai ini kalau dikatakan sebagai ajang uji ketajaman nampaknya belum bisa, karena itu tadi parameternya, komparasinya tidak seimbang. Kalau mungkin lawannya Singapura yang kita tahu ya cukup seimbang lah dengan kita, mungkin oke, tapi ini enggak dan main dengan 10 orang. Nah, tapi ada satu sisi yang menarik yang gue lihat dari sini adalah munculnya pemain-pemain muda, berkembangnya pemain-pemain baru yang katakanlah belum lama mengisi slot ya di tim nasional. Dari 7 daftar pencetak gol yang kalian lihat, kalau kalau kita perhatikan ya, ini ada tiga pencetak gol yang mencatatkan debut gol di timnas, yaitu pertama Syahrian Abimanyu. Nanti gue akan sedikit ulas soal Syahrian Abimanyu. Kemudian Ramadan Samanta, dan juga satu lagi Yaakob Sayuri kalau nggak salah ya. Jadi ada 3 nama. Nah, 3 nama ini menunjukkan bahwa regenerasi fondasi yang diletakkan oleh Sintayong juga pelan-pelan mulai bergerak ke arah yang lebih muda. Jadi tidak stagnan di katakan Lewitan, Egy yang kita nggak tahu ini apakah mereka juga bisa konsisten dalam beberapa tahun ke depan. Khususnya Egy yang gue lihat, jujur gue agak kecewa dari penampilan di Kamboja, di penampilan melawan Brunei juga, itu mungkin mengapa alasan dia diganti. Dan juga kalau gue lihat dari tubuhnya agak sedikit lebih berisi, lebih gendut ya, agak sedikit lebih lamban. Tapi ya nggak apa-apa, biar terjadi persaingan. Sehingga itu yang gue bilang tadi, pemain-pemain muda ini juga seperti Ramadan Samanta, kemudian juga Yaakob Sayuri yang bisa mencetak gol, bisa lebih diberikan kesempatan juga, sehingga terjadi persaingan dan juga menambah stok pemain depan atau pemain yang bisa mencetak gol lebih banyak lagi. Karena
tantangan kita sesungguhnya bukan menghadapi Kamboja, bahkan bukan menghadapi Brunei, tapi menghadapi Thailand dan juga nanti Vietnam dan mungkin Malaysia kalau kita lolos ke semifinal ya. Karena nanti kita akan mungkin kalau kita lolos kemungkinan besar ketemu antara Vietnam atau Malaysia. Jadi kita sedikit beruntung menurut gua dengan jadwal yang ada di 2 pertandingan awal kita bisa atau mendapatkan lawan yang di bawah kita, walaupun Kamboja juga udah jauh-jauh hari gue ingatkan ini bukan lawan yang mudah karena kita semua tahu sepak bola mereka berkembang di atas lapangan juga semakin bagus. Klub mereka juga kita lihat mampu mengalahkan juara Bali United 5-2. Tapi yang jelas juga di saat yang sama Sintayong berhasil memanfaatkan katakanlah keuntungan jadwal kita ya, sehingga ini juga patut kita syukuri, sehingga nanti ketika menghadapi lawan yang berat seperti Thailand kita sudah siap, tidak ada pemain yang cedera, dan mudah-mudahan kita bisa lolos ya ke fase berikutnya. Nah, dari update yang cedera, satu catatan mungkin ya Spasojevic ya. Gini, banyak orang yang katakanlah mengkritik penampilan Spasojevic dan gua rasa itu boleh-boleh aja. Tapi juga kita harus adil melihat bahwa memang tim ini, timnas Indonesia yang ada di SEA Games di AFF kali ini memang bukan dipersiapkan untuk gaya bermain seperti Spaso ya. Jadi Spaso yang menyesuaikan dengan gaya bermain di timnas, dan gue rasa ini harus dihargai karena selama di Bali dia adalah pemain yang di servis yang menunggu, tapi di sini kadang-kadang dia juga harus mencari bola, melayani, bahkan dia juga di laga ini memberikan 1 assist ya. Jadi sekali lagi memang Sintayong tidak punya banyak pilihan. Tadinya sebenarnya diharapkan Dimas Derajat yang kelihatannya cukup menjanjikan, tapi kita tahu Dimas Derajat itu cedera sehingga tidak bisa dipanggil ya. Jadi yang ada dulu lah, yang ada Ramadan Samanta juga oke penampilannya ya. Dan yang jelas penampilan yang cukup menghibur walaupun memang masih banyak PR, terutama juga gelandang bertahan kita ya. Tapi sekali lagi susah sih memang dinilai karena ini bukanlah gelandang-gelandang terbaik yang ditampilkan oleh Sintayong. Tidak ada Ricky Kambuaya di sana. Maroko juga hanya main sekitar 10 menit, itu pun dia bisa mencetak gol, sehingga memang di awal-awal ada beberapa kali kita keteteran. Beruntung kali ini Nadio tampil lebih baik ya. Jadi Nadio mungkin jangan lagi dikit-dikit marahin pemain belakang seperti lawan Kamboja yang memang saat itu golnya gol yang sulit untuk diantisipasi ya. Nah, gue rasa itu aja. Sedikit sebelum gue tutup ya, ini gue sekali lagi masih dari Stadion Ceras. Untuk pemenang kuis di Piala Dunia yang kemarin sebenarnya udah gue kasih kode ya di kolom komentar, tapi gue akan lagi nanti gue akan share di sini atau di sini ID dari yang bersangkutan ya. Dia menebak benar 120 menit 3-3. Ada topi laib yang sudah gue siapkan dan gue akan antar, lu nggak perlu keluar biaya sama sekali ya. Kita lihat ini sudah mulai pada pulang fans Indonesia. Jadi mungkin itu dulu, nanti kita akan lihat ya bagaimana pertandingan selanjutnya ya. Ini selanjutnya ini anginnya cukup gede ya teman-teman di sini ya. Ini kita lihat dulu sebelum gue tutup. Indonesia pertandingan selanjutnya akan menghadapi Thailand dan juga Filipina. Sebenarnya Thailand yang paling berat ya. Kalau bisa kita menahan Thailand lah paling enggak, kemudian kita mengalahkan Filipina, maka kita udah pasti akan lolos ya. Tinggal hitung-hitungan nanti sama Thailand. Oke, terima kasih udah menyaksikan video gua, dan seperti biasa jangan lupa subscribe, like, dan juga nyalakan loncengnya supaya lu nggak ketinggalan berita-berita kalau gua update video terbaru ya. Walaupun gua kadang-kadang ngeluarin ya, karena gua kadang-kadang ngeluarinnya nggak kenal waktu dan ya time lah. Oke, terima kasih, salam sehat dan congrats timnas.